Terus sekarang yang dalam dibicarakan dari dahulu saya dengar Satrio Piningit, Satrio Pinilih, Satrio Adil. Satrio Piningit itu kan di dalam pemerintahan mungkin yang membuat aturan pemerintahan kita taati karena kita dalam pemerintahan. Tapi kalau tidak, itu dari seseorang atau apa mungkin bukanlah itu nanti membuat fitnah. Seperti kita juga takut taat pada moment kita hidup dalam Allah, itu takutlah dalam Allah, menurut peraturan Allah itu aja. Padahal itu apa? Makanya sering banyak juga penganut yang lain mengecoh atau apapun itu, padahal kadang saudara nggak tahu saudara, padahal sama lah yang atau yang dibaca atau apanya. Kenapa kok itu saudara kok bertentangan gitu loh hayati dalam hidup ini. Dengan kepasrahan corona ini, keikhlasan, ketabahan, sudahlah yang terjadi itu sudah kehendaknya. Kita ingat apapun jadi kehendak Allah, Gusti Allah Kang Maha Suci. Jatuhnya sehelai rambut pun dari kehendaknya itu. Maka kita tidak tahu dalam simbol, dalam arti disimbolkan, mungkin dari saya memahami sedikit, benar salah juga tidak tahu, maaf saja kalau menyinggung ayat alif lam mim. Hanya Allah yang mengerti artinya, itu maksudnya kan. Ya segala sesuatu cuma hanya Allah, manusia tidak bisa mengesahkan itu benar dan tidaknya. Maka yang namanya kebenaran itu mungkin di dalam kehidupan itu belum ada. Terus sekarang yang dalam dibicarakan dari dahulu saya dengar Satrio Piningit, Satrio Pinilih, Satrio Adil. Satrio Piningit itu kan dipingit. Satria itu kan gelar pemberani atau pahlawan, bukan manusia. Pemberani lah. Yang namanya sudah menjadi satria itu satria pasti jujur, keluhuran itu. Ya dipingit, Jawa sudah dipingit berapa ratus tahun. Itulah Satria Piningit itu ya, Jawa ini yang Jawa. Pinilih, tetap pinilih. Jawa itu tetap terpilih. Jawa itu, dunia pun, jagat pun, semua pun, alam pun memilih Jawa ini yang terpilih. Nah, Satria adil, ya adil Jawa. Jawa itu adil, seluruh dunia merasakan kok Jawa itu. Yang namanya dibahas-bahas seperti itu ya sudah, hanya saja cerita-cerita yang ini. Kadang pemahaman ini dikaitkan dengan ya sudah, monggo. Tapi dalam ininya seperti itulah. Dan karena kita misalkan kalau satria, kalau Ratu Adil ya Sang Yang Kuasa, Gusti Allah Kang Maha Agung, yang Ratu Adil ya kan. Makanya kadang kekuasaan pembela kebenaran, karena kuasa, karena kaya, salah pun dibela menjadi benar, iya kan. Iya, karena kekuasaan, karena itulah kebenaran yang salah fatal itu bagiannya. Dari penglihatan itu, dari kitab-kitab misalkan, ada juga yang saya pahami dari yang saya dapatkan dalam kehidupan. Mungkin dulunya itu salah, jadi tidak mengerti itu pun. Yang saya dapatkan dari dalam hidup saya, salah benarnya Gusti Allah ingkang Maha Mangertos, Sang Yang Widi. Islam adalah agama yang terakhir. Selain Islam gak diterima. Maksudnya Islam ini agama yang terakhir, selain Islam gak diterima. Kalau nantinya ada lagi agama selain Islam di bawahnya ini gak diterima, yang bikin manusia, maksudnya begitu. Tapi dipenggal aja, makanya setelah kalah para ahli kitab. Jadi diakhiri bener, jangan nanti terpeleset. Karena dulunya kan mungkin ajaran-ajaran nggak ada pendidikan, dari surah penangkapan atau alatnya dikasih seperti itu, penangkapannya seperti ini, digaranya agamanya nggak diterima. Terus nggak terima kemana, itu kan hamba Allah gitu loh. Terus namanya kitab
kan itu nama bahasa mana nggak ngerti, kan kita kan buku, ayat kan tulisan, dan buku-buku yang dahulu itu menjadi satu, jadilah satu, bukan menjadi satu yang terakhir maksudnya. Jadi itu pun satu itu hamba saya, dan ikutilah nabimu sendiri-sendiri. Nabi itu adalah tauladan kemuliaan hati, tauladan nabi itu kemuliaan budi luhur pakar itu tingkah laku. Maka ikutilah kemuliaan hatimu menurut keyakinan hatimu yang sesungguhnya, kemuliaan hatimu yang sesungguhnya itulah nabimu, ikutilah nabi keyakinan sendiri-sendiri. Makanya dipenggal akan ikut nabi sendiri. Iya, nabi kita sendiri, kemuliaan akhlak itu maksudnya begitu. Itu ajaran itu kan budi luhur, ajaran-ajaran Jawa sejati. Mungkin seperti itu, dulur-dulur rahi-rahi ada pemahaman lain sumanggo. Karena Jawa itu berjuta, nggak ada batas aliran, Bang. Banyak sekali unsurnya. Itu. Nek dikengken ringkes ajaran Jawa menurut jenengan nopo, Pak? Nek jenengan dikengken ringkes intinya, perasaannya, santannya, bahkan minyak kelapanya kalau perlu nopo. Jawa itu kalau diringkes disatunya seperti kelapa dikupas, diambil santannya sampai diparut itu kan sudah sakit kan. Misalkan kita mengupas kelapa itu kan sulit kita untuk mendapatkan santan. Tapi setelah menembus kulit batoknya, kadang orang tetap pental balik karena keras. Mana mungkin bisa mendapatkan santan, harus beras. Makanya dengan memeras batin benar-benar dalam keprihatinan kita mendapatkan suatu santan. Nah, inti sarinya ajaran Jawa adalah paling budi luhur dan kesatria. Ajaran Jawa itu adalah budi luhur, ringkasnya budi luhur. Kebencian, kealersan, keutamaan itu Jawa itu seperti itu ajaran-ajaran itu. Kalau keilmuannya itu ya tergantung yang memakai ilmu itu. Apapun ilmu dipakai untuk nggak baik jadinya mungkin juga nggak baik. Ilmu apa saja dipakai baik jadinya baik. Dikatakan kalau nggak baik hitam, kalau baik putih. Kita punya ilmu baik, apapun dibuat nggak baik kan jadi hitam. Maksudnya hitam itu ilmu hitam katanya. Itu kan sebut-sebutan orang-orang, singkat saja kan gitu. Ya itu tadi makrifat dan tasawuf. Jangankan untuk menyentuh dalam keilmuan jalur ke situ juga ada yang bisa teman-teman itu dalam teori-teorinya, tapi pempraktekannya lain-lain kita mendapatkan. Misalkan panjenengan setunggal kula kei ABC juga, ABC semuanya kamu jalan juga kan, hasilnya makrifat juga lain kan, tempat kita kan lain. Terganggunya pikiran atau batin kan lain. Ini mengatakan pikiran pada Bujawa juga apa yang dilakukan segalanya untuk Bujawa itu disimbolkan dalam, mungkin kalau dalam pendidikan nyata mungkin makrifat itu dosen, rektornya mungkin tasawuf gitu aja. Mungkin itu kan sudah menemu, jangan mendengar suara rektor. Nah itu aja itu dalam ajaran-ajaran mah. Berarti semedi itu namun jalan tujuannya ya budi luhur. Budi luhur, semedi apa itu budi luhur. Makanya dalam leluhur dulu itu bersuka bersemedi, keprihatinan semedi, keprihatinan itu semuanya itu keprihatinan. Kita sakit, kita apa, maka semuanya itu anugerah atau peringatan kecil. Kalau ujian cobaan itu Allah nggak pernah uji, nggak pernah mencoba, itu peringatan atau itu anugerahku. Allah, Gusti Allah yang maha kuasa, yang maha pemurah, engkang nggak ada sifat ulasan asih, itu pasti memberi jalan terbaik bagi kita. Seandainya ini tidak akan ginikan, sudah. Kalau orang sudah sakit keras mati, kalau ini tidak diambil, mungkin dampaknya ada lain. Keluarganya, hartanya sudah habis, ini sudah mengeluh, ini nggak sembuh-sembuh, sudahlah tak ambil, mungkin itu sepenggalnya seperti itu. Maka semua hak mutlak Allah Sang Yang Kuasa, Gusti Allah ingkang Maha Suci, ingkang mangertosi sedaya lelampahan tiang agesang. Hidup dan mati sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita cerita tentang mati, tentang apa, banyak. Kalau Jawa mungkin ada juga yang tahu tempatnya itu ada jalan-jalan itu ada, tahu matinya ada. Jawa itu lengkap, tapi tetap mengarah ke budi luhur. Jawa itu budi luhur. Anda pasor ngalah ngalih
serabah nerimo itu ajaran-ajaran saya pasti ke situ. Berarti sama halnya orang Islam disuruh sholat, sebenarnya sholat ya jalan aja, tujuannya ya Iya, Mak. baik ya, Mbak. Itu terlalu baik semua, makanya ajarannya tetap baik semua. Tetap semua yang diajarkannya mungkin ajarannya baik, tapi yang diajarkannya mungkin meleset. Ajarannya tetap baik, agama semua agama. Maka kalau orang beragama masih membenci agama lain, ya bagaimana mungkin? Jadi tidak kan? Itu hamba-hamba Allah kok. Itu tak beragama, malahan kalau beragama saling menghargai. Itu hamba Allah, rukun. Pancen salah, kenapa diizinkan sama Tuhan? Ya sudah, kalau memang kesalahan-kesalahan itu nggak boleh dilakukan di dunia dimanapun, sudahlah, doakan saja, mintakan, doakan meminta, dongo ki njaluk. Nek Gusti Allah kon sing elek-elek iki kan jipo, tetap ada yang jelek lagi, nggak ada, tetap ada yang jelek, sing elek entek, sing apik tetap ono sing elek jian, nggak mungkin. Makanya dalam setiap masih hidup tetaplah salah. Apalagi yang paling berat itulah yang mengaku benar, merasa benar, apalagi membenarkan orang yang salah. Wah, itulah dampak-dampak efeknya. Makanya jangan mengatakan kalau tidak mengetahui, jangan bercerita kalau tidak mengalami. Itu nanti bisa-bisa itu. Kalau sudah haknya itu, terus orang bancaan, orang ini dora arek, itu ya namanya tidak mengakui. Yang namanya kafir kan tidak mengakui, kafir kepada Allah, tidak mengakui Allah, kafir dengan adat, berarti kan tidak adat gitu aja. Mungkin adat Jawa kadang dudurare itu tidak mengakui kan, berarti itu kafir pada adat, itu aja adat.